Selamat pagi Sobat ICC, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada pagi hari ini kami akan membawakan devotion pagi secara spesial. Dan di samping saya juga ada orang yang spesial, Nancy istri saya. Dan topik hari ini apa say? How to raise our Gen Z kids. Yes. Seperti yang kita ketahui, generasi Z ini dimulai dari tahun 1997 sampai 2012. Dan kita ketahui juga bahwa Gen Z ini dikenal dengan Strawberry Generation. Yes. Yang kita ketahui bahwa buah strawberry ini sangat menggoda, sangat eksotik untuk kita makan. Tapi kita ketahui juga bahwa buah strawberry ini sangat fragile atau mudah hancur. Dan kita nggak pengen anak-anak kita seperti itu. Yes, diberi tekanan di pekerjaan atau mungkin di luar sana, di dunia bisnis, diberi tekanan, anak kita mudah crumble atau mudah hancur. Maka kita semua sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan adalah titipan. Seperti di Mazmur 127 ayat 3, di New King James Version, Behold, children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb a reward. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah merawat, mendampingi anak-anak kita bertumbuh supaya dia bisa bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan, bukan rencana kita. Makanya izinkan saya dan istri saya membagikan tips and tricks cara pola asuh anak supaya kita bisa pelajari, supaya kita juga bisa tahu bagaimana merawat dan mengasuh anak kita supaya anak kita juga tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Pola asuh yang pertama, silakan. Oke, kita akan bahas 3 pola asuh. 2 pola asuh yang akan kita jelaskan itu adalah pola asuh yang salah. Tapi di sini kita mau belajar bersama-sama. Yes. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter. Biasanya pola asuh otoriter ini dilakukan oleh orang tua kita sebelumnya. Pola asuh ini memberikan ruang yang cukup sedikit untuk anak-anak bisa bergerak. Semua keputusan, semua otoritas ada di tangan orang tua. Anak-anak hanya diberi sedikit kebebasan. Sudah kita pahami bahwa kita pun merasakan hal yang seperti itu pada waktunya ya. Berharap kita udah nggak lagi nih. Yes. Dan kita berharap bahwa pola asuh otoriter ini cukup sampai generasi kita atau yang terdahulu kita saja. Yes. Dan biasanya memang di otoriter, cara pola asuh otoriter ini memang itu komunikasi satu arah. Dan anak pun tidak ada kuasa untuk mengambil keputusan. Dan terkadang anak yang sudah berumur 40 ketika memang harus mengambil keputusan, cara pola asuh otoriter ini tuh anak yang umur 40 harus tanya dulu sama orang tuanya. Makanya anak dengan cara pola asuh otoriter kebanyakan tidak bisa berkembang dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan yang kedua adalah pola asuh permisif. Bertolak belakang dari pola asuh otoriter, pola asuh permisif ini cenderung orang tuanya cuek. Jadi anak pun bebas mau melakukan apa saja. Jadi akhirnya si anak berkembang menjadi anak yang lebih bisa melakukan apapun. Melakukan pelanggaran, dia bebas karena tidak ada batasan-batasan dari orang tua. Orang tua cenderung cuek, orang tua cenderung tidak pernah menegur, tidak pernah memarahi anak. Jadi si anak cenderung bebas, dia bisa melakukan apa saja. Contohnya, anak di umur 5 tahun misalnya diberi kebebasan untuk main gadget, untuk tidur malam, dibiarkan oleh orang tuanya. Tetapi bertambahnya umur ketika masuk SD, si anak tersebut tidak bisa lagi tidur malam dan mungkin banyak PR. Orang tuanya mulai memberikan restriction dan akhirnya si anak memberontak. Loh, kenapa nggak boleh? Dulu boleh, kenapa sekarang enggak? Akhirnya orang tua mengeluh. Kenapa ya anak saya kok jadi bandel? Sounds familiar? Pola asuh yang ketiga. Oke, pola asuh yang ketiga adalah pola asuh progresif. Pola asuh ini menggabungkan antara pola asuh yang pertama tadi dan pola asuh yang kedua. Ketika
ketika anak berusia 0 sampai 5 tahun, itu adalah masa-masa otoritas dipegang sepenuhnya oleh orang tua. Semua tindakan anak, keputusan yang menyangkut anak itu dipegang oleh orang tua. Di usia ini, anak-anak tidak diperkenankan atau tidak diberi kebebasan untuk memilih terlalu banyak. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak tidak boleh memilih apa yang mereka mau, atau anak-anak tidak boleh melakukan apa yang mereka mau. Ini semua harus diatur oleh orang tua. Contohnya dari makan atau schedule, waktu, jadwal, itu semua yang pegang kendali adalah orang tua. Itu yang tadi saya maksud adalah pola pengasuhan otoritas, dan ini hanya berlaku sampai usia 5 tahun saja. Yes, ini adalah tahap disiplin. Dan tahap kedua adalah kita namakan tahap training. Di usia 6 sampai 12 tahun ini, anak-anak akan memasuki pola asuh training. Yes. Anak-anak diberi sedikit tanggung jawab atau otoritas untuk mereka bebas melakukan kegiatan atau melakukan apa yang anak-anak mau. Tapi tetap, anak-anak harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya kepada kita. Yes, di sini juga anak diajarkan hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah, seperti mungkin sopan santun, kejujuran, integritas, dan anak-anak pun diajarkan untuk melakukan chores di rumah. Mereka suruh beresin kamar sendiri, cuci piring sendiri, mungkin cuci baju sendiri kalau bisa. Jadi anak perlahan-lahan diberikan tanggung jawab. Dan tahap yang ketiga adalah tahap coaching. Biasanya tahap ini itu anaknya umur 13 sampai 18 tahun. Nah, di tahap ini biasanya kita mengajarkan family value. Di family value of Lewis Family, kita mempunyai family value kejujuran. Jadi di sini mungkin Sobat ICC bisa mengajarkan family value Sobat ICC kepada anak-anak saudara. Dan juga di sini kita mulai memberikan kebebasan kepada anak. Dan ketika mungkin anak melakukan kesalahan, kita tidak lagi memarahi, tetapi ada diskusi, ada negosiasi, dan juga kita memberikan penjelasan mengapa mereka tidak boleh melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi di tahap ini, kita melakukan coaching, dan juga anak-anak diberikan sedikit lebih banyak tanggung jawab, semoga anak-anak pun bisa lebih mandiri di kemudian hari. Dan juga ketika anak sudah beranjak dewasa, masuk ke usia 18 tahun, ini masuk ke tahap yang namanya friendship. Di tahap ini, kita sebagai orang tua sudah memberikan kebebasan hampir sepenuhnya, supaya anak-anak kita pun bisa ngambil keputusan sendiri, tanpa harus selalu melihat ke belakang dan selalu melihat kepada kami sebagai orang tua. Tapi memang di sini tugas kita sebagai orang tua itu hanya sebagai teman. Kita tidak boleh lagi intervensi, kita tidak boleh banyak lagi memberikan petunjuk atau memberikan perintah, tetapi kita bisa memberikan arahan, kita memberikan rekomendasi. Tetapi at the end, anak kita yang sudah berumur 18 tahun, dialah yang bakal mengambil keputusan itu sendiri. Nah, kalau misalnya mungkin saudara-saudara kenal, mungkin ada orang-orang yang sudah jauh lebih lanjut usia, umur 40 tahun, ketika harus mengambil keputusan, masih harus bertanya kepada orang tuanya. Sounds familiar? Dan biasanya di pola asuh ini, komunikasinya tuh berlawan. Pada pola asuh ini, komunikasinya pun bersifat dua arah. Dan kita juga, anak-anak yang melalui pola asuh ini, anak-anak pun akan terlihat lebih mandiri, anak-anak pun terlihat lebih dewasa. Dan juga selain pola asuh yang benar, kita juga mau membagikan 3 kunci utama untuk menjadi parenting yang excellent. Kunci yang pertama yaitu kasihilah pasanganmu. Seperti di Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Survei membuktikan bahwa pasangan rumah tangga yang bahagia, keluarga harmonis,
dipandang mempunyai pengaruh besar terhadap tingkah laku anak secara positif. Anak-anak itu mereka bisa melihat ketika kita berantem di rumah, walaupun mungkin berantemnya tidak terang-terangan, tetapi anak tahu. Oleh karena itu, keharmonisan itu sangat penting dalam pertumbuhan anak untuk menjadi anak yang lebih positif dan lebih mandiri. Dan yang kedua, hal yang kedua yang kita mau bagiin adalah kesepakatan dalam suami istri. Dalam Matius 18 ayat ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. amin. Ketika kita sepakat dengan pasangan kita, maka anak pun melihat kalau orang tuanya itu kompak dan meminimalkan si anak untuk memanipulasi atau mengadu domba kita sebagai pasangan. Yes. Makanya kita sebagai pasangan itu harus kompak. Sebagai suami istri harus kompak di depan anak. Karena kalau enggak mereka bisa melihat, wah ini si papih bisa ditipu-tipu dikit. Jadi makanya kadang-kadang kalau misalnya mau nanya, jangan nanya papih, nanya mami aja. Atau jangan nanya mami, nanya papi aja. Tapi ketika kita sepakat, mereka tidak bisa memanipulasi kita sebagai orang tua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah taruhlah Kristus Yesus di atas segalanya. Di Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, di dalam satu keluarga, kita sebagai orang tua pun harus menempatkan Yesus di atas segalanya. We have to put Christ in the center of it all. Karena dengan kita menempatkan Kristus di atas kita, maka ego kita masing-masing pun bisa dikurangi. Dan rasa ingin menang sendiri pun bisa berkurang. Sehingga pertengkaran pun bisa dihindari. Kesimpulan, ada beberapa pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif, ini pola asuh yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah pola asuh progresif. Ini yang memang kita anjurkan. Dan yang kedua, mungkin di tahap pola progresif itu ada tahap-tahapan sesuai umur. Dari 0 sampai 5 tahun itu tahap disiplin, 6 sampai 12 itu tahap training, 13 sampai 18 itu tahap coaching. Di atas 18 tahun itulah tahap friendship. Dan yang terakhir, kunci utama untuk menjadi excellent parent, satu, kasih pasanganmu. Yang kedua adalah sepakat dengan pasanganmu. Dan yang ketiga, put Christ above everything else in your family. Efesus 1 ayat yang ke-22. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Makanya kita sebagai keluarga harus menempatkan Kristus sebagai kepala di atas segalanya di keluarga kita. Sekian devotion pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk berdoa kepada Sobat ICC yang memiliki anak yang mungkin dalam keadaan yang susah untuk diajari atau mungkin sifatnya agak sedikit bandel. Tetapi kita percaya bahwa dengan pola asuh yang benar dan juga ketika pasangan itu solid, kita percaya bahwa anak yang menjadi titipan itu bisa bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami di sini bersatu hati ingin mendoakan para Sobat ICC di rumah. Mereka yang memiliki anak, mereka pun yang bingung bagaimana cara mengasuh anaknya, tetapi hamba percaya Kau berikan hikmat yang luar biasa sebagai orang tua. Kami pun tahu bahwa anak adalah titipan-Mu kepada kami semua sebagai orang tua. Biar kami bisa membimbing mereka sehingga mereka pun bisa berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Rencana-Mu adalah rencana yang luar biasa, rencana yang indah, bukan rencana yang berjalan kepada kehancuran. Tapi hamba percaya Kau berikan hikmat, Kau berikan kekuatan kepada kami semua sebagai orang tua,
sehingga kami pun bisa membimbing mereka. Kami pun bisa memberikan pola asuh yang benar, dan kami pun bisa menjadi contoh dan role model sebagai suami istri kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak kami pun bisa melihat kepada kami, dan mereka bisa mencontoh bahwa kami adalah orang yang betul-betul percaya, dan juga kami bisa memberikan dampak yang luar biasa buat anak-anak kami ya Bapak. Dan hamba juga percaya untuk hamba, dan juga hamba berdoa untuk mereka-mereka yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Hamba percaya Kau kirimkan orang-orang yang tepat. Kau berikan ekstra energi kepada orang tua, sehingga mereka pun bisa memberikan pola asuh yang benar, dan mereka pun bisa betul-betul membimbing anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun bisa tumbuh sesuai dengan rencana yang besar yang Kau punya untuk anak-anak ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk devotion pagi hari ini. Kami juga melepaskan berkat yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di rumah, orang-orang yang mendengarkan devotion ini. Kami juga melepaskan berkat untuk anak-anak, sehingga mereka pun bisa tumbuh kembang menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak, kami panjatkan doa ini hanya kepada tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Amin. Terima kasih. Sekian devotion pagi hari ini. Sampai ketemu di devotion pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.